Air hujan deras mengguyur jalanan Jakarta, membuat malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Aku, Aisyah, berlari menuju bar kolam renang di hotel mewah di pusat kota, basah kuyup karena tak membawa payung. Saat aku duduk di kursi bar, seorang wanita asing tersenyum padaku, matanya menyala di bawah lampu neon yang redup. "Kamu basah sekali, biar aku bantu," katanya sambil menyodorkan handuk kering. Jarinya menyentuh lenganku sekilas, dan detik itu hatiku berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang terlarang bangkit di dalam diriku. Aku tak pernah membayangkan malam itu akan mengubah segalanya. Nadia, itulah namanya, seorang seniman relance yang tinggal di Bali tapi sering ke Jakarta untuk pameran. Kami mulai berbincang tentang seni, tentang kehidupan yang penuh tekanan di kota besar ini. "Kamu terlihat seperti orang yang menyimpan banyak rahasia," katanya sambil tertawa ringan, dan aku merasa terpapar, seperti dia bisa melihat ke dalam jiwaku. Di rumah, aku punya tunangan, seorang pria baik dari keluarga terhormat, tapi di sini, di bar ini, aku merasa bebas untuk pertama kalinya. Mengapa sentuhannya membuatku ragu? Apakah ini hanya ilusi hujan malam, atau sesuatu yang lebih dalam yang selama ini kutekan? Pikiran-pikiranku berputar liar saat kami memesan minuman. Nadia bercerita tentang lukisannya, tentang bagaimana dia melarikan diri dari ekspektasi keluarga yang ingin dia menikah dengan pria kaya. "Mereka bilang seni itu bukan masa depan, tapi bagiku itu satu-satunya cara bernapas," katanya, suaranya penuh gairah. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku iri. Aku bekerja sebagai akuntan di perusahaan besar, hidupku terstruktur, aman, tapi kosong. Tunanganku, Rea, selalu bilang aku harus fokus pada pernikahan kami tahun depan. Tapi malam ini, mendengar Nadia, aku bertanya pada diri sendiri, apakah ini hidup yang kuinginkan? Mengapa aku merasa lebih hidup di sini, dengan orang asing ini, daripada di rumah? Kami tertawa atas lelucon konyol tentang lalu lintas Jakarta yang macet. Tapi saat hujan reda, Nadia menyentuh tanganku lagi, kali ini lebih lama. "Kamu punya mata yang indah, Aisyah. Seperti bisa menceritakan cerita." Hatiku berhenti sejenak. Aku menarik tangan tapi tak bisa menyangkal getaran itu. Di masyarakat kita, di Indonesia ini, hubungan seperti ini tabu. Keluargaku, orang tuaku yang taat agama, akan marah besar jika tahu. Tapi mengapa aku tak bisa berhenti memikirkan senyumnya? Apakah aku salah jika merasakan ini? Malam itu, kami bertukar nomor telepon, dan saat aku pulang, hujan kembali turun, seolah mencuci dosa yang baru saja kubuat. Keesokan harinya, pesan dari Nadia datang, "Senang bertemu kamu semalam. Mau ketemu lagi?" Aku ragu, jari-jari gemetar di atas ponsel. Rea menelepon, mengajak makan siang, tapi aku menolak dengan alasan kerja. Mengapa aku bohong? Ini bukan apa-apa, kataku pada diri sendiri. Tapi deep down, aku tahu ini awal dari sesuatu yang berbahaya. Aku setuju bertemu Nadia di Kaeseni di Kemang. Saat tiba, dia sudah menunggu dengan lukisan kecil di tangan. "Ini untukmu," katanya, gambar abstrak yang mewakili hujan malam. Aku tersentuh, tapi juga takut. Apakah ini pertemanan atau lebih? Pikiranku berperang, keluarga mengharapkan aku menikah, punya anak, hidup normal. Tapi Nadia membuatku merasa dilihat, benar-benar dilihat. Pertemuan kami semakin sering. Kami jalan-jalan di Monas, bicara tentang mimpi yang terkubur. Nadia cerita tentang mantan pacarnya, seorang wanita, dan bagaimana keluarganya memutus hubungan dengannya. "Mereka bilang aku sakit, perlu disembuhkan," katanya dengan suara getir. Aku diam, tapi dalam hati aku panik. Apakah aku seperti dia? Rea mulai curiga, bertanya kenapa aku sering keluar malam. Aku bohong lagi, bilang teman kerja. Kebohongan itu menumpuk seperti batu di dada. Mengapa aku tak bisa berhenti? Setiap kali bertemu Nadia, aku merasa bahagia, tapi pulang dengan rasa bersalah.
Apakah ini pengkhianatan? Pada Rea, pada keluarga, pada diriku sendiri. Suatu sore di pantai Ancol, Nadia memegang tanganku di bawah matahari terbenam. Aku suka kamu, Aisyah. Lebih dari teman. Kata-katanya seperti bom. Aku menarik diri, mata berkaca. Aku punya tunangan, kataku. Tapi dia tersenyum sedih. Itu bukan jawaban. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku berteriak, ini salah. Masyarakat akan mengucilkanmu. Keluarga akan malu. Tapi hati bilang, ini nyata. Apakah aku berani? Atau aku akan menyesal selamanya? Konflik ini menyiksa, membuatku bertanya-tanya siapa aku sebenarnya. Hari-hari berlalu dengan gejolak batin. Aku mulai menghindari Rea, tapi dia mendesak. Ada apa denganmu? Tanyanya. Aku tak bisa jawab. Nadia mengirim pesan, aku tunggu keputusanmu. Tekanan dari segala sisi. Keluarga menelepon bicara tentang undangan pernikahan. Aku merasa terjebak di jaring laba-laba. Mengapa Tuhan memberiku perasaan ini jika itu dosa? Apakah aku monster? Atau masyarakat yang salah? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantui, membuatku semakin rapuh. Akhirnya aku memutuskan bertemu Nadia lagi. Di taman kota kami duduk diam, aku takut, kataku. Dia memelukku pelan, tapi aku menarik diri. Kita tak bisa. Tapi dalam hati aku tahu itu bohong. Konflik ini baru mulai dan aku tak tahu bagaimana keluar. Hujan kembali turun di Jakarta, tapi kali ini aku tak lari. Aku berdiri di depan apartemen Nadia di daerah Senopati, jantung berdegup kencang. Setelah pertemuan terakhir, aku tak bisa tidur, pikiran dipenuhi bayangan senyumnya. Masuklah, katanya saat membuka pintu, matanya penuh harap. Aku masuk, tapi rasa bersalah seperti racun di enak. Mengapa aku di sini? Rea menunggu di rumah, keluarga merencanakan masa depan yang sempurna. Tapi Nadia, dia membuatku merasa hidup. Kami duduk di soa, minum teh hangat. Nadia cerita tentang pamerannya yang akan datang. Aku ingin kamu datang, katanya. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku berperang. Apakah ini pengkhianatan? Setiap sentuhan, setiap tatapan membuatku ragu pada identitasku. Di Indonesia, di masyarakat konservatif ini, wanita seperti kami dianggap penyimpang. Keluargaku, ayah yang pemimpin masjid, akan mengusirku. Ibu akan menangis. Tapi mengapa perasaan ini terasa benar? Malam itu, kami bicara hingga larut. Nadia cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia keluar dari rumah karena keluarga tak menerima orientasinya. Aku kehilangan segalanya, tapi aku dapatkan kebebasan, katanya. Aku iri, tapi juga takut. Bagaimana kamu bertahan, tanyaku. Dengan menjadi diri sendiri. Kata-katanya menusuk. Aku pulang dengan dada sesak. Rea menelepon, kamu di mana? Aku bohong lagi, kerja lembur. Kebohongan itu menumpuk, membuatku benci diri sendiri. Apakah aku layak dicinta jika aku pembohong? Pertemuan kami semakin intens. Kami pergi ke Bogor, ke kebun raya, berjalan di antara pepohonan. Nadia pegang tanganku dan kali ini aku tak menarik. Ini terasa benar, katanya. Aku diam, tapi hati setuju. Tapi saat pulang, realitas menghantam. Teman Rea bertanya, kenapa kamu jarang terlihat bersama? Aku panik. Di malam hari, aku berdoa, memohon petunjuk. Mengapa Tuhan inginkan ini? Apakah ini ujian atau kutukan? Konflik batin ini semakin dalam, membuatku merasa terpecah. Suatu hari, Nadia mengajakku ke studionya. Lukisan-lukisannya penuh warna, mewakili emosi yang kusembunyikan. Ini tentangmu, katanya, menunjuk gambar wanita dengan mata sedih. Aku tersentuh, air mata jatuh. Aku tak bisa, kataku. Kenapa?
Karena masyarakat tanyanya tajam. Debat kami memanas. Keluargaku akan hancur, balasku. Dan kamu akan hancur jika terus bohong. Kata-katanya benar, tapi menyakitkan. Aku pulang dengan amarah pada diri sendiri. Mengapa aku tak bisa memilih? Rea mulai curiga serius. Dia datang ke kantor, kita bicara. Ikae, dia tanya, ada orang lain. Aku denial, tapi matanya penuh keraguan. Aku cinta kamu, katanya. Aku bilang sama, tapi itu bohong. Rasa bersalah membunuhku. Malam itu aku menangis sendirian. Apakah aku egois? Mengorbankan Rea untuk perasaan terlarang. Nadia menelepon, aku rindu kamu. Aku tak jawab. Konflik ini seperti badai, menghancurkan segalanya. Akhirnya aku setuju bertemu Nadia di pantai. Angin laut meniup rambut kami. Aku ingin kita coba, kataku pelan. Dia tersenyum, tapi aku tahu risikonya. Kami berciuman pertama kali, lembut tapi penuh gairah. Tapi saat itu, telepon berdering, Ibu. Kapan kamu bawa Rea ke rumah, tanyanya. Aku matikan, tapi hati hancur. Apakah ini layak? Pengorbanan apa yang harus kubayar? Pikiran-pikiran ini semakin berat, membuatku bertanya-tanya batas diriku. Badai emosi semakin kencang di dadaku. Setelah ciuman itu, aku dan Nadia mulai menjalani hubungan rahasia. Kami bertemu di tempat tersembunyi, seperti ila kecil di puncak. Setiap pertemuan penuh kebahagiaan, tapi diikuti rasa takut. Kita harus hati-hati, kataku. Nadia setuju, tapi matanya penuh keraguan. Di Jakarta, rumor mulai beredar di lingkungan kerja. Teman bertanya, kenapa kamu berubah? Aku denial, tapi dalam hati aku tahu ini tak bisa bertahan. Keluarga mulai menekan. Ayah menelepon, pernikahanmu dengan Rea harus segera. Kami sudah siapkan segalanya. Aku ragu, bilang butuh waktu. Ibu curiga ada masalah apa. Aku bohong, tapi suaraku gemetar. Malam itu aku bertengkar dengan diri sendiri, apakah aku anak durhaka? Mengkhianati harapan mereka untuk perasaan ini. Nadia bilang, kamu harus jujur. Tapi bagaimana? Di masyarakat Indonesia, dianggap dosa besar. Aku takut diusir, dikucilkan. Suatu hari, Rea konfrontasi. Di apartemenku, dia marah, aku tahu ada yang lain. Siapa dia? Aku diam, air mata jatuh. Bukan pria, kataku akhirnya. Matanya melebar, apa maksudmu? Aku cerita tentang Nadia. Dia terkejut, kamu gila. Ini salah. Dia pergi meninggalkanku sendirian dengan rasa hancur. Apakah aku kehilangan segalanya? Pikiranku berputar, apakah cinta ini pantas merusak hidup orang lain? Nadia datang menghibur. Kita bisa lewati ini, katanya. Tapi keluargaku tahu dari Rea. Ayah menelepon, suaranya dingin, pulang sekarang. Di rumah di Depok, mereka menunggu. Ibu menangis, kenapa kamu lakukan ini? Kami ajar kamu benar. Ayah marah, ini pengaruh setan. Kamu harus berhenti. Aku debat, ini aku sebenarnya. Tapi mereka tak dengar. Pilih kami atau dia, kata ayah. Aku pergi dengan hati remuk. Apakah ini pengorbanan yang benar? Konflik moral ini menyiksa, membuatku ragu pada pilihan. Hidupku berantakan. Kerja terganggu, teman menjauh. Nadia juga menderita, keluarganya yang sudah memutus hubungan semakin jauh. Apakah kita salah, tanyaku. Tidak, masyarakat yang salah, jawabnya. Tapi di malam hari aku bertanya, apakah aku egois? Mengorbankan keluarga untuk kebahagiaan pribadi. Debat internal ini semakin dalam, emosi membara. Akhirnya, konfrontasi besar. Di acara keluarga, Rea datang bicara pada semua orang.
Aisyah punya hubungan dengan wanita. Kata-katanya seperti pisau. Kerabat bergunjing, mata penuh penghakiman. Aku berdiri sendirian, ini pilihanku. Tapi ayah usir aku. Jangan pulang lagi. Aku pergi, tapi hati berdarah. Nadia tunggu, tapi aku marah padanya. Ini salahmu, kataku. Kami bertengkar hebat. Apakah ini akhir? Emosi ini semakin berat, menyiksa jiwa. Rasa sakit semakin menusuk, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setelah diusir keluarga, aku tinggal sementara di apartemen Nadia. Tapi hubungan kami retak. Setiap hari penuh argumen. Kamu salahkan aku atas pilihanmu, kata Nadia. Aku diam, tapi dalam hati aku tahu dia benar. Tapi rasa marah pada dunia ini membutakan. Di Jakarta, gosip menyebar. Teman kerja menjauh, bos memperingatkan. Ini bisa pengaruh karirmu. Aku tak peduli, tapi deep down aku hancur. Apakah ini harga yang harus kubayar? Rea menelepon, aku makan kamu jika berhenti. Tapi aku tolak. Ini bukan pilihan. Dia marah, kamu hancurkan hidupku. Kata-katanya menyakitkan. Aku mulai ragu apakah aku benar. Mengorbankan orang yang cinta aku untuk perasaan ini. Nadia juga menderita, pamerannya gagal karena rumor. Mereka bilang aku pengaruh buruk, katanya getir. Kami saling tuding, emosi meledak. Suatu malam, teman lama Nadia datang. Mereka bicara lama dan aku curiga. Siapa dia, tanyaku. Teman lama. Tapi matanya bohong. Keesokan aku temukan pesan, aku rindu masa lalu kita. Hati hancur. Nadia selingkuh. Konfrontasi memanas. Itu masa lalu, katanya. Tapi aku tak percaya. Kamu kianati aku seperti aku kianati Rea. Aku pergi sendirian di jalanan hujan. Apakah semua ini sia-sia? Pengkhianatan ini semakin dalam, emosi membakar. Aku kembali ke rumah keluarga, memohon maaf. Ibu peluk aku, tapi ayah dingin. Berubahlah. Aku coba, tapi pikiran pada Nadia. Rea datang, kita coba lagi. Aku setuju, tapi itu bohong. Malam pernikahan mendekat, tapi aku menderita. Apakah ini pengorbanan terbesar? Menikah untuk memuaskan masyarakat, tapi hati mati. Konflik ini seperti neraka, emosi tak tertahankan. Nadia menelepon, aku salah. Kembali. Tapi aku tolak. Terlambat. Tapi dalam hati aku rindu. Debat internal, pilih keluarga atau cinta. Akhirnya aku putuskan bertemu Nadia terakhir. Di bar pertama kami bertemu, kami bicara. Kita tak bisa, kataku. Dia menangis, kenapa? Karena dunia ini. Kami berpisah dengan hati remuk. Emosi ini semakin berat, menyiksa setiap napas. Penderitaan mencapai puncak, seperti gelombang yang menghantam tanpa ampun. Setelah berpisah dari Nadia, aku menikah dengan Rea. Upacara di masjid megah di Jakarta, keluarga bahagia. Tapi aku mati di dalam. Setiap malam aku ingat Nadia, senyumnya, sentuhannya. Kamu bahagia, tanya Rea. Aku bohong, ya. Tapi rasa bersalah membunuh. Apakah ini hidup? Menjadi istri sempurna, tapi jiwa kosong. Tahun berlalu aku punya anak. Tapi depresi datang. Dokter bilang stres. Dalam hati aku tahu ini akibat penyangkalan diri. Keluarga bangga kamu kembali benar. Tapi aku benci cermin. Apakah aku pengkhianat terbesar pada diriku sendiri? Nadia, kulik dari jauh, sukses sebagai seniman tapi sendirian. Aku iri. Pikiran-pikiran ini semakin gelap, emosi seperti api neraka. Suatu hari aku temukan Nadia di pameran seni. Matanya bertemu mataku penuh rasa sakit. Bagaimana kamu, tanyanya. Baik, bohongku.
Kami bicara, air mata jatuh. Aku tak pernah lupakan kamu, katanya. Aku diam, tapi hati berteriak. Rea tahu kami bertengkar hebat. Pilih aku atau masa lalu, katanya. Aku pilih dia, tapi hancur. Apakah ini akhir? Atau awal kebangkitan? Akhirnya aku putuskan jujur. Pada keluarga aku tak bisa lanjut. Ayah marah, ibu menangis. Pada Rea, Ma, aku cinta orang lain. Dia pergi. Aku sendirian tapi bebas. Aku hubungi Nadia, maukah coba lagi? Dia setuju. Tapi masyarakat masih menghakimi. Kami pindah ke Bali, mulai baru. Tapi luka tetap. Apakah ini benar? Pengorbanan, pengkhianatan, semua untuk ini. Emosi ini membara, tapi memberi harap. Apakah mencintai seseorang dengan jenis kelamin yang sama selalu berarti pengkhianatan pada nilai-nilai tradisional, atau justru itu adalah bentuk keberanian sejati yang layak diperjuangkan?